Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat selalu. Amin. Nah, di mata kuliah fikih kontemporer minggu ini, kita akan membahas tentang hukum euthanasia. Dan pemateri kali ini ialah saya sendiri, yaitu Siti Syarah Nur Azizah, bersama senior saya, yaitu Umi Eis Komalasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat selalu. Amin. Nah, di mata kuliah fikih kontemporer minggu ini, kita akan membahas tentang hukum euthanasia. Dan pemateri kali ini ialah saya sendiri, yaitu Siti Syarah Nur Azizah, bersama senior saya, yaitu Umi Eis Komalasari. Nah, saya dan juga Umi Eis akan membahas beberapa rumusan masalah dari materi hukum euthanasia ini, yaitu ada yang pertama pengertian euthanasia, yang kedua ada macam-macam euthanasia, yang ketiga ada pendapat ulama tentang euthanasia, dan yang keempat ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan itu adalah hukum euthanasia. Yang kelima, ada hukum pidana adalah euthanasia yang baik di Indonesia tanpa melalui proses kematian dengan rasa yang sakit atau penderitaan yang berlarut-larut. Nah, dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa euthanasia adalah usaha dan bantuan yang dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang yang menurut perkiraan sudah hampir mendekati kematian dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam euthanasia. Nah, ternyata euthanasia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada euthanasia aktif atau positif. Maksudnya di sini adalah apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat. Karena penyakit yang sulit disembuhkan dan menurut pendapatnya penyakit tersebut juga akan mengakibatkan kematian. Nah, karena dokter kasihan terhadap penderita, ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya. Nah, di sini ada di firman Allah Quran surah An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyayang. Kedua adalah euthanasia pasif atau negatif, yaitu apabila dokter tidak memberikan bantuan secara aktif untuk mempercepat proses kematian pasien. Nah, jika seorang pasien menderita penyakit
dalam stadium terminal atau komplikasi kayak gitu, yang menurut pendapat dokter sudah tidak mungkin untuk disembuhkan. Maka kadang-kadang pihak keluarga kan suka nggak tega melihat anggota keluarganya lama-lama di rumah sakit, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, akhirnya keluarga pun meminta berhenti pengobatannya. Nah, akibatnya adalah si penderita akhirnya meninggal. Nah, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 156 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh akibat dari perkataan dan keyakinan mereka. Yang demikian itu Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, pembahasan selanjutnya ialah tentang contoh-contoh euthanasia. Yang pertama ada contoh euthanasia positif, yaitu seseorang menderita kanker yang sangat ganas dengan rasa sakit yang sangat luar biasa hingga penderita sering pingsan. Nah, di dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan kemudian dokter memberinya obat dengan takaran yang sangat tinggi atau overdosis yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya tetapi juga menghentikan pernapasannya. Nah, yang contoh kedua ada orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama, misalnya karena bagian otaknya yang terserang penyakit atau bagian kepalanya yang mengalami benturan yang sangat keras. Nah, di dalam keadaan ini ia hanya memungkinkan dapat hidup mempergunakan alat pernapasan. Sedangkan dokter seringkali berkeyakinan bahwa penderita tidak dapat disembuhkan. Nah, alat pernapasan itu hanya memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikannya dapat bernafas secara otomatis. Jika pernapasan itu dihentikan, si penderita mungkin tidak dapat melanjutkan pernapasannya lagi. Nah, maka satu-satunya cara yang memungkinkan dapat dilakukan adalah membiarkan si sakit itu hidup dengan mempergunakan alat pernapasan buatan untuk melanjutkan gerak hidupnya. Namun, ada juga yang menganggap bahwa orang sakit seperti bagai orang mati atau koma itu tidak mampu melakukan aktivitas, maka memberhentikan alat pernafasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya. Nah, contoh euthanasia negatif ialah ada penderita kanker atau yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma disebabkan karena benturan pada bagian kepalanya yang terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk bisa sembuh. Atau bisa juga orang yang terkena serangan penyakit paru-paru diobati, padahal masih ada kemungkinan untuk diobati, akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, akan dapat mempercepat kematiannya. Nah, yang kedua, ada seorang anak yang kondisinya sangat buruk karena menderita kelumpuhan tulang belakang atau kelumpuhan otak.
Nah, dalam keadaan demikian, ia dapat saja dibiarkan tanpa diberi pengobatan apabila terserang penyakit paru-paru atau sejenis penyakit otak yang mungkin akan dapat membawa kematian pada anak tersebut. Nah, kelainan pada tulang belakang yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada kedua kaki dan kehilangan kemampuan kontrol pada kandung kencing dan usus besar. Nah, anak yang menderita penyakit ini senantiasa dalam kondisi lumpuh dan selalu membutuhkan bantuan khusus selama hidupnya. Nah, di sini dalam contoh tersebut penghentian pengobatan merupakan salah satu bentuk euthanasia negatif menurut gambaran umum. Nah, anak-anak yang menderita penyakit seperti itu tidak berumur panjang, maka menghentikan pengobatan dan mempermudah kematian secara pasif atau euthanasia negatif, mencegah perpanjangan penderitaan si anak yang sakit atau kedua orang tuanya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pendapat ulama tentang euthanasia itu sendiri. Nah, ajaran Islam memberi petunjuk yang pasti tentang kematian. Di dalam Islam ditegaskan bahwa semua bentuk kehidupan merupakan ciptaan Allah akan mengalami kebinasaan kecuali Allah sendiri sebagai sang pencipta. Allah berfirman yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti bisa binasa kecuali Allah, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, Islam mengajarkan bahwa kematian datang dengan seorang pun yang dapat memperlambat atau mempercepatnya. Allah menyatakan bahwa kematian hanya terjadi dengan izinnya dan kapan saat kematian itu tiba telah ditentukan waktunya oleh Allah. Dalam Islam, kematian adalah sebuah gerbang menuju kehidupan abadi atau akhirat, di mana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kode etik kedokteran Islami yang disahkan oleh Konferensi Internasional Pengobatan Islam yang pertama menyatakan bahwa euthanasia aktif sama halnya dengan bunuh diri. Bunuh diri tidak dibenarkan sesuai dengan firman Allah dan yang artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, kesabaran dan ketabahan terhadap rasa sakit dan penderita sangat dihargai dan dapat mendapatkan pahala yang besar dalam Islam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah menimpa kepada seseorang Muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan, maupun penyakit, bahkan dari yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang dicobakannya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Elis. Ayat Al-Quran dan hadis tentang hukum euthanasia. Islam menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup. Bagi manusia, setiap perbuatan menghilangkan hidup baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri dilarang dengan tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kitab suci Al-Quran banyak ayat-ayat yang melarang pembunuhan, bahkan mengancamnya dengan hukuman. Ayat-ayat tersebut antara lain: A. Surat An-Nisa ayat 92
B. Surat An-Nisa ayat 93. C. Surat Al-Isra ayat 31. D. Surat Al-Isra ayat 33. E. Surat Al-An'am ayat 151. Dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, larangan pembunuhan ini dipertegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain: A. Tidak halal darah seorang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu janda atau duda-duda yang berzina, orang yang melakukan pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang B, tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara: pezina yang muhson, sudah berkeluarga, maka ia harus dirajam. Seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia harus dibunuh. Dan orang yang keluar dari Islam kemudian ia memerangi Allah dan Rasulullah, maka ia harus dibunuh atau disalib atau diasingkan dari tempatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut di atas disimpulkan bahwa etanasia, khususnya etanasia aktif, di mana seorang dokter melakukan upaya aktif membantu untuk mempercepat kematian seorang pasien yang menurut perkiraannya sudah tidak dapat bertahan untuk hidup meskipun atas permintaan si pasien atau keluarganya, dilarang menurut hukum Islam. Perbuatan tersebut tergolong pada pembunuhan dengan sengaja berdasarkan surat Al-An'am ayat 151 dan surat Al-Isra ayat 33. Pembunuhan yang diperbolehkan oleh Islam hanyalah pembunuhan yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Pembunuhan sebagai hukuman terhadap pezina muhson yang sudah berkeluarga, bagi pelaku bagi pembunuhan sengaja, dan bagi orang yang murtad dan pengganggu keamanan. Pembunuhan yang dibolehkan menurut hadis Nabi telah dikemukakan oleh Profesor Mahmud Saltut dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah, bahwa dengan melihat maksud dan tujuannya, pembunuhan yang dibolehkan oleh syara dalam kurung Islam dapat dirumuskan dalam 3 segi. Pertama, segi pelaksanaan perintah atau kewajiban seperti pelaksanaan hukuman mati oleh algojo atas perintah pengadilan atau hakim. Yang kedua, segi pelaksanaan hak yang meliputi A. Hak wali si korban untuk melaksanakan hukuman qisas. B. Hak penguasa untuk menghukum pembunuh, perampok, atau pengganggu stabilitas keamanan. C. Segi pembelaan baik terhadap diri, kehormatan maupun terhadap harta benda. Adapun hukum pidana etanasia di Indonesia. Secara yuridis formal, dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk etanasia, yaitu etanasia yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri, dan etanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien atau korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam pasal 344 dan 304 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan, Muljadno 2005 116,
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian pasal 304 KUHP dinyatakan, barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kasus etanasia terjadi pertama kali di Indonesia tahun 2004 di Rumah Sakit Islam Bogor. Data dari Detik News menuliskan permohonan etanasia diajukan oleh Panca Satria Hasan Kusumo selaku suami pasien dari Nyonya Agian Isna Nauli Siregar 33 tahun yang menderita kerusakan saraf permanen di otak besar kanan dan kiri, otak kecil kanan dan kiri, batang saraf dan pusat saraf di otak setelah melahirkan dan mengalami koma. Nah, Kode Etik Kedokteran Indonesia dibuat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tanggal 30 Agustus 1969 nomor 55 WKSN garis miring 1969 bab 2 pasal 9 dinyatakan seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup dan makhluk insani. Demikian juga tambahan untuk KUHP ada di pasal 338, 340, 345 dan 359. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan dan atas permintaan orang itu sendiri. Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati membunuh atau dengan perkataan lain merampas nyawa orang lain, apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolongkan atas permintaan yang bersangkutan yang tengah menderita sakit parah yang tak tersembuhkan misalnya. Pasti ini makin sulit lagi kalau ini dikaitkan lebih lanjut dengan masalah moral dan kemanusiaan. Namun dalam masa-masa mendatang, karena sesuatu hal tidak mustahil, permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihani atau yang perlu untuk ditolong, untuk membiarkan nyawanya dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan kiranya sulit untuk dihindari. Muljadno 1971 117. Wallahu a'lam. Rupanya sekian paparan dari Umi tentang hukum pidana dan kedokteran terkait dengan etanasia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya materi tentang hukum euthanasia sudah kami sampaikan melalui video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga materinya bermanfaat ya. Mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.